Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita alhamdulillah masih diberi kehidupan, nafas, kita bisa berkumpul di sini karena izin Allah. Kemudian salawat salam kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang telah memberi kita banyak sekali tentang kehidupan ini, bagaimana memperbaiki akhlak kita. Dan kita tahu tujuan Rasulullah salah satunya adalah akhlak, bagaimana memperbaiki akhlak manusia yang dulunya sangat jahiliyah, kemudian mengajarkan tauhid kepada kita bahwa Allah itu esa. Kemudian yang saya hormati para kasat, Pak Kapolsek Pak Eko, kemudian bapak-bapak dari MPU, kemudian bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dari tokoh pemuda, tokoh agama, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang saya hormati juga, yang melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Pada pagi hari ini Pak, saya ini hanya datang ke sini untuk santai-santai, tapi harapan saya adalah dapat masukan dari bapak-bapak sekalian, permasalahan, baik permasalahan yang ada tentang kelakuan Polri yang jelek, buka aja di sini, ada masalah. Kemudian apa permasalahan bapak di sana mengenai hukumkah, mengenai politika, mengenai agama kah? Kalau agama bisa serahkan kepada yang ahlinya, atau nanti bisa sampaikan kepada MPU yang ada di situ. Kemudian masalah pemerintahan kah yang bisa saya bantu, yang bapak kesulitan mengenai perizinan atau apa segala macam, saya akan membantu semaksimal mungkin, walaupun itu bukan bidang saya, tapi akan saya teruskan kepada Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Kadin. Jadi tujuannya adalah bagaimana unek-unek bapak ini, unek-unek yang ada masyarakat bisa ditampung, dan kita bisa membangun Aceh Timur ini lebih baik lagi. Jadi biar bisa kita tampung banyak. Nah demikian Pak, saya akhiri. Setelah ini langsung, tidak ada moderator lain, saya moderatornya. Langsung yang punya masalah langsung berbicara sehingga kita menghibur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang pertama ini Bapak Kapolres, yang kami harap pada diskusi masyarakat ini di saat sholat itu dengan foto itu online pas di depan ini kadang-kadang udahnya. Jadi kalau bisa penanganannya sudah memang sering dilakukan oleh Pak Kapolres. Cuma kalau bisa buat pekerjaan ini bisa Honda itu kebetulan kakak biarkan satu atau dua menit, jangan begitu sampai ke Kapolsek bisa bawa itu tadi atau yang utamanya dan menelpon dari orang. Jadi kedepannya tolong Bapak Kapolres kalau bisa sepeda motor itu biarkan satu bulan, biar ketinggiannya biar lebih. Itu berulang kali Bapak Kapolres, mungkin dari Bapak Kapolsek kita juga sering melakukan media penangkapan pengangkat, tapi belum ada efek jerahnya. Itu saja Pak. Ini hampir di seluruh Aceh Timur ini masalah yang kenapa dong? Berapa pro ini ada biasanya anak-anak atau anak muda? Anak muda. Kalau anak-anak itu yang perlu kita jaga itu himbau itu biasanya orang tuanya, karena anak-anak itu kan uangnya dari orang tua untuk dapat uang. Jadi kemarin saya sudah perintahkan kepada Kasareskrim untuk mengimbau kepada penjual-penjual kenapa yang ada di Aceh Timur ini agar
ditutup jangan sampai dibuat semi. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kalau bisa tahan 1 bulan nanti teknisnya nanti Pak Kapolsek dan Pak Atas yang akan memberikan dan membicarakan itu bagaimana solusi terbaik. Karena memang bersyarat, misalnya mau sholat, orang sakit dan lain-lain itu sangat mengganggu sekali. Kenapa belum? Kenapa ada kenapa belum itu? Kenapa belum itu karena memang suara kenapa belum itu mungkin bisa membuat dia senang atau segala macam anak muda itu. Memang di satu sisi itu sangat mengganggu orang lain, tapi di satu sisi memang dia kesenangan, tapi itu salah. Kita akan coba cari formulasi yang bagus Pak, bagaimana supaya kenapa belum ini hilang dari Aceh Timur. Hampir setiap kecamatan kenapa belum terus mengganggu sholat, mengganggu orang pada saat beribadah, bersakit dan lain-lain, ganggu kebisingan lah. Artinya ini memang masalah sosial yang luar biasa seluruh Aceh Timur. Kami juga lagi memikirkan bagaimana solusi terbaik Pak, supaya tidak banyak dirugikan, baik di yang pemakai maupun ini. Kami akan himbau terus-terusan, dan harapan saya juga para tokoh-tokoh masyarakat ini, para kecil juga menghimbau kepada orang tuanya dan anak-anaknya untuk tidak berikan uang untuk melakukan kebun, karena nanti akan kita sita. Saya mantan Setes Pak, mantan Setes Desa Lama dan sekarang menjabat sebagai Kapolres Campur atau Melaka. Dalam hal ini Pak, saya mohon kerjasamanya, karena kalau kami sendiri yang berbicara, mungkin ada sedikit agak remeh gitu Pak. Kalau Bapak yang berbicara, mungkin didengar Pak. Ini Pak saran saya Pak. Mungkin kalau Bapak instruksikan kepada ASN atau Bapak Bisi atau Bapak mungkin seluruhnya itu untuk bersikap netral Pak, karena ini kita sudah masuk ke dalam tahapan pemilu Pak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini memang tahun-tahun politik ya, kalau kita lihat tahun-tahun politik yang semuanya banyak kepentingan, semuanya banyak kepentingan, sehingga semuanya berusaha bagaimana mereka menang, bagaimana mereka ini, itu namanya politik. Tapi yang diperlukan adalah netralitas. Itu saya sangat setuju sekali. Nanti saya, Pak Eko dan ada kasar presiden kita nanti dari kalau seandainya nanti memang netralitas tidak ada, kami siap backup Bapak sesuai dengan undang-undang berlaku. Bapak yang khawatir Pak Eko, hubungan kasar presiden, hubungan kasar Indra, supaya pemilu nanti ke depan bersifat netralitas. Karena siapapun menang, siapapun yang kalah, tetap saja kan manusia yang hidup. Apakah dia punya kelebihan? Apakah dia punya kurang? Semua manusia punya kurang kelebihan. Lalu jangan sampai fanatik berlebihan terhadap seorang itu sehingga mengalahkan secara cara. Itu kita himbau. Apakah dengan menang dia itu nanti bisa membangun satu panjang perlawanan yang signifikan? Ya. Makanya beberapa hal itu. Apakah dia mendapatkan uang yang luar biasa? Ya, cuma sekedar aja pada saat itu. Mungkin biasa dilupakan. Nah itu artinya siapapun menang harus bersifat gentleman. Jadi tetap jalan lurus, tidak menggunakan cara-cara yang curang dan lain-lain. Itu harapan demokrasi. Nah nanti kalau seandainya ada kendala-kendala yang Bapak misalnya kesulitan karena tidak digubris atau tidak diopen lah sama, tidak dipedulikan lah sama masyarakat, Pak Kapolsek dan Pak Kasar ini harus siap untuk membimbing mereka supaya bisa netral, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melawan. Harapan itu Pak ya. Bapak tenang aja, nanti kita doakan. Bapak tinggal menyampaikan WA Pak Eko, kita siap bantu demi demokrasi yang lurus.
chip. Ada kasar reskrim Pak chip. Mengenai chip itu sudah kita tindak kayak bandar itu. Tapi kalau seandainya chip mereka bermain, kita juga sudah melakukan permintaan untuk blokir sama juga. Polda Aceh juga sudah kita blokir karena ada arah penjudian. Tapi pada saat dia bermain, kita tidak bisa melakukan penindakan terhadap dia karena pemain tidak bisa. Misalnya kalau main HP, main itu tidak bisa. Tapi ada unsur, ada indikasi yang sifat penjudian, sehingga Polda Aceh, Polres Aceh Timur sudah meminta pada Menkominfo untuk memblokir situs. Kemudian Pak, saran saya, anak SMP dan SD ini punya energi yang besar, artinya punya tenaga yang besar, punya sesuatu hal yang memang perlu diarahkan. Kadang-kadang kalau kita nasihati saja itu tidak bisa, karena dia energi sekali Pak, masih muda, tenaga bawah. Saran saya Pak kepada Bapak untuk banyak melakukan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga artinya yang sifatnya yang bisa menguras tenaga mereka, sehingga pada saat mereka selesai capek mereka pulang rumah. Contohnya mungkin Bapak bisa memberikan di sekolah-sekolah itu untuk bentuk karate, bela diri, bola kaki, kemudian apa saja lah yang bisa olahraga. Kalau seandainya anak-anak tersebut mau masuk perbakit pun, betul saya ketua perbakit Pak di sana. Kami siap menampung mereka untuk melatih mereka untuk jadi atlet. Kalau punya bakat, kalau mereka tidak punya bakat, kita akan salurkan ke dia, silakan bermain. Jadi saran saya Pak, di samping kita memberi penyuluhan, harus kita kuras energi mereka menjadi energi yang besar itu kita arahkan ke positif Pak. Bapak mungkin karena korwil bisa mengarahkan kepala sekolah untuk membentuk beberapa organisasi bela diri, musilat, karate, kemudian taekwondo, tinju, yang hobi berantem nanti itu nggak apa-apa Pak. Sehingga arahnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, sebagai sekolah mencari bagaimana menguras energi mereka yang besar tersebut menjadi positif Pak. Dia peranan orang tua juga Pak. Itu Pak ya, untuk mengenai apa namanya ini, mengenai anak muda tadi. Kemudian Pak Iskandar maupun Kecamatan Rantau musim hujan. Kemarin saya sudah lihat ke Semarang Pak, jalan rusak. Saya sudah ngomong Pak Bupati, kemudian Pak Bupati karena belum dianggarkan, saya lihat itu baru sana bulan 1 kemarin kalau saya lihat. Pak Bupati bilang lagi usahakan bagaimana supaya memulai pelan-pelan, atau nanti kita berdayakan ada hal-hal lain yang bisa membantu, walaupun tidak banyak. Pelan-pelan kita benahi. Sudah saya beritahu Pak pada Pak Bupati bagaimana ini kan. Kemarin sudah ngomong karena jalannya cukup parah Pak. Mungkin ada teknis jalan yang perlu yang kita perbaiki, misalnya nggak ada paret dan lain-lain. Kalau saya lihat hanya dorong proses saja, dikasih batu juga tidak begitu signifikan, tapi paret tidak ada sehingga jalan itu makin rusak. Ya saya sudah lihat sambil naik trail. Ya gunanya netra itu biasanya saya itu ya seperti itu. Jalan rusak itu kenapa? Bisa lihat Pak. Saya sudah ngomong Pak Bupati bagaimana supaya itu bisa dibenahi. Maksudnya sama Pak Sekda sudah bicara beliau. Nanti mudah-mudahan bisa yang jauh-jauh yang pedalaman. Nanti juga Bapak bisa pedalaman. Kalau saya gimana lagi lihat tadi selain Semarang Jaya kita lihat apakah bisa yang atau saya dorong untuk aspirasi DPRD untuk pembangunan itu Pak. Saya usahakan bagaimana mereka bisa wilayah dapil mereka usahakan bagaimana supaya dapat suara. Itu hal positif kan? Saya arahkan.
Kemudian Sarwalian Pak, nanti saya bicarakan dengan Pak PJ, kemudian Pak, kemarin sudah bicarakan Pak PJ Pak Sarwat, makanya kita merumuskan bagaimana cara terbaik untuk hewan-hewan liar tersebut untuk bagaimana tidak mengganggu masyarakat dan kita tidak mengganggu mereka. Sebenarnya hewan liar itu adanya di situ kan karena kita mengganggu habitat mereka. Tapi bagaimana kita arahkan supaya dia berhabitat baru sehingga perekonomian terjaga Pak. Kemudian narkoba Pak sama-sama berantas Pak. Kita tidak bisa sendiri Pak. Polisi dengan narkoba berapa? 14 orang Makassar. Jadi kalau kita bekerja sendiri nggak bisa. Jadi Bapak silakan tangkap orang narkoba itu. Silakan razia. Kalau memang perlu backup dulu itu backup. Bapak tangkap dulu kan. Telepon Kapolsek untuk tangkap. Atau Bapak tangkap, Bapak hubungi Kapolsek. Mengenai tadi petasan. Petasan itu ada aturan yang dibolehkan Pak. Artinya petasan-petasan yang dibolehkan, kembang api namanya, bukan petasan. Kalau petasan tidak boleh Pak. Tidak boleh. Jadi untuk kembang api dibolehkan untuk ada aturan mainnya penjualan. Kalau petasan tidak boleh. Nanti Pak Kapolsek, Kasar Intel, nanti Kasar Reskrim tidak tegas ya untuk penjualan petasan yang di luar aturan. Yang ada aturan saya nggak bisa larang Pak, karena ada aturan mainnya. Saya juga ada hak dan kewajiban yang lain. Tapi kalau yang dilarang petasan dan lain-lain itu yang dilarang Pak ya, yang tidak sesuai dengan undang-undang saya tidak tegas. Itu jawaban saya. Kemudian yang ada izinnya ke kembang api yang lain saya tidak bisa melarang tersebut karena ada aturan mainnya, peraturan dibolehkan. Kembang api Pak. Kembang api apa kamu? Ya, seingat saya kembang api. Kalau tidak indah saya insya Allah masih bisa. Nah, kalau petasan ada yang dilarang Pak. Jadi Bapak nanti Kasar Reskrim, Kasar Intel akan menertibkan itu Pak. Saya jamin tidak ada permainan di situ Pak. Karena saya akan bagaimana nanti supaya masyarakat lebih tertib, lebih aman dan nyaman untuk ibadah. Karena kan saat pahala di bulan Ramadan kan luar biasa Pak. Jadi harapannya nanti bebas dari petasan ilegal untuk Aceh Timur. Karena akan saya tegas. Untuk kembang api yang ada aturan mainnya, ya tidak bisa larang. Itu Pak. Hanya kita mengimbau bahwa nanti kembang api itu dimainkan pada saat ibadah dan lain. Dan itu perlu juga orang tua, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Itu Pak. Ya, seperti biasa Jumat Curhat kita laksanakan hari ini kebetulan di Rantau Manyang Perla. Tujuannya tetap sama, bagaimana kita mendapatkan unek-unek masyarakat yang bisa kita selesaikan, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga bisa mendapatkan solusi dari kita, maupun nanti kita bisa menyampaikan kepada instansi-instansi yang terkait tentang permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di lapangan. Sehingga pada saat mereka sudah teratasi masalahnya, harapan kita adalah masyarakat lebih bahagia, lebih tenang. Kami dari pihak kepolisian siap untuk melaksanakan curhatan ini sampai masyarakat betul-betul tidak punya masalah lagi, dan kami dari Polri siap kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Alhamdulillah Jumat Curhat yang dilaksanakan pada hari Jumat ini sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, dan kami atas nama masyarakat Rantau Perla dan tokoh masyarakat Rantau Perla semua mendukung program-program ini untuk ke depan berlanjut lagi, dan silaturahminya antara pihak masyarakat dan dari pihak Polri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi atau Tunku Hasbi SSI dari perwakilan tokoh masyarakat Kecamatan Rantau Perla. Dalam hal ini menanggapi pelaksanaan Jumat Curhat di Kabupaten Timur yang dilaksanakan di Rantau Perla. Menurut kami dari pihak
tokoh masyarakat atau warga masyarakat menganggap menyambut baik dan mendukung, dan proses ini merupakan hubungan erat silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah konstitusi dalam ini mungkin Polri untuk menjaga penyuluhan berbagai macam daripada keluhan masyarakat. Jadi dari kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi pelaksanaan ini supaya untuk kelanjutan lebih terlaksana dengan baik. Terima kasih.